Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya. Zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Cups, terus 2 koin, 5 cawan, King of Swords, The Moon, The Chariot, King of Cups, dan kartu 10 pedang. Terus temanya adalah kartu King of Wands. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu Knight of Pentacles. Oke, Gemini, kartu Knight of Pentacles. Kartu ini biasanya melambangkan seseorang yang ingin bergerak dengan sangat hati-hati ya. Semua serba diperhitungkan, semua serba direncanakan terlebih dahulu. Jadi ceritanya memang untuk minggu ini Gemini, kamu tuh lagi ingin hati-hati sekali ketika ingin bergerak maju ke depan ya. Mungkin lagi ingin menyusun sebuah rencana dengan lebih detail ya, ketika ingin melakukan sebuah kegiatan ataupun keputusan penting. Soalnya di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles juga. Ya, jadi ceritanya beberapa dari kamu lagi ingin menyusun rencana yang detail ya, terutama yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan dengan kartu ini Queen of Pentacles ya. Jadi rencanakan semuanya Gemini dengan sebaik mungkin ya untuk minggu ini. Buat planning ya, rencana dengan sedetail, pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin melakukan sebuah keputusan penting yang berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, dan keluarga dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Wands dan kartu 2 pedang. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu itu baru saja menghadapi sebuah periode ketidakjelasan dengan kartu 2 pedang. Ya, jadi ada suatu hal unsurnya lagi nggak pasti, lagi nggak jelas. Misalnya mungkin kejelasan mengenai hubungan cinta, kejelasan mengenai kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, walaupun memang kamu itu lagi antusias untuk bergerak maju. Ya, di sini ada kartu Knight of Wands. Jadi belakangan ini kamu tuh baru saja menghadapi ketidakjelasan dalam hidupmu ya, walaupun memang kamu tuh lagi termotivasi untuk bergerak maju ke depan. Oke, akan tetapi memang kamu tuh lagi serba bimbang dan ragu-ragu akhir-akhir ini Gemini. Jadi intinya dengan kartu Knight of Pentacles untuk minggu ini kamu tuh serba hati-hati, mungkin lagi sibuk membuat planning rencana baru ya, terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Terus tema untuk bintang Gemini dalam minggu ini adalah kartu King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius ya. Kartu ini melambangkan seseorang yang sangat termotivasi ya, memiliki ambisi besar untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi intinya memang secara umum dalam minggu ini aku lihat kamu tuh lagi punya ambisi besar untuk mewujudkan impianmu masing-masing. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu capai Gemini dalam minggu ini? Jadi ada sebuah semangat tinggi ya dalam dirimu, termotivasi untuk bergerak maju, melakukan hal-hal yang terbaik dalam minggu ini. Ya, jadi cukup bagus energinya. Akan tetapi memang dengan kartu Knight of Pentacles perlu untuk lebih pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru ketika ingin mencapai tujuanmu. Walaupun memang kamu tuh lagi punya semangat baru, semangat tinggi ya untuk mengejar target, akan tetapi alangkah lebih baik kalau semuanya direncanakan dengan sebaik mungkin. Knight of Pentacles ini rencanakan dengan sedetail, teliti kembali ya rencanamu itu Gemini. Jangan terburu-buru ketika ingin melakukan keputusan yang penting ya. Sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita lihat untuk yang di awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Page of Cups dan kartu 2 koin. Jadi artinya memang di awal minggu beberapa dari kamu lagi akan mempertimbangkan beberapa hal dengan kartu 2 koin. Jadi ada sebuah keputusan yang ingin kamu ambil, akan tetapi semuanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu. 2 koin ini mempertimbangkan sisi baik dan buruknya, mempertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin melakukan keputusan yang penting. Misalnya mungkin keputusan dalam hubungan cinta, keputusan mengenai kondisi pekerjaan, dan lain-lain ya. Dengan kartu Page of Cups sepertinya ada sebuah informasi baru yang akan kamu dapatkan di awal minggu teman-teman ya, bisa mengenai apa saja ya, misalnya mungkin berita mengenai seseorang ataupun informasi mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi pertimbangkan semuanya setelah mendengarkan informasi tersebut
ya. Pertimbangkan ketika ingin mengambil langkah yang penting setelah mendengarkan informasi tersebut di awal minggu. Soalnya kamu itu lagi punya ambisi yang sangat besar loh di awal minggu nanti dengan kartu King of Wands sebagai tema utama, ya. Jadi ada sebuah semacam energi yang sangat aktif dalam dirimu, semangat tinggi untuk mengejar tujuan. Walaupun memang ada semacam ketidakpastian di sini, teman-teman. Ada kartu The Moon, ya. Jadi di awal minggu beberapa dari kamu masih menghadapi periode ketidakpastian. Ada suatu hal yang sedang tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang nantinya akan membuatmu serba tidak pasti ketika ingin bergerak maju. Ya, misalnya mungkin ketidakpastian mengenai hubungan, ya, ketidakpastian mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi kalau bisa pertimbangkan semuanya dengan sebaik mungkin dua koin ini, ya, di awal minggu. Dan di sampingnya ada kartu The Chariot juga. Jadi artinya memang dalam hatimu itu kamu itu serba pede, sangat optimis untuk melangkah maju sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya King of Wands. Jadi di awal minggu memang kamu tuh punya ambisi yang sangat besar, semangat tinggi untuk mengejar tujuan masing-masing. Soalnya kenapa? Kamu tuh lagi pede banget, percaya diri, optimis bahwa semuanya bisa tercapai dengan baik, ya. Walaupun memang ada semacam ketidakpastian yang akan terjadi di awal minggu. Jadi hati-hati Gemini, ya. Pertimbangkan semuanya. Terus kita lihat energi untuk di akhir minggu. Ada kartu 5 cawan dan kartu King of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, atau bisa juga dengan bintang Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, di sini ada kartu King of Cups. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kamu lagi merasa down sekali perasaannya, teman-teman. Ada kartu 5 cawan, misalnya mungkin masih kepikiran dengan masa lalu, ya, kepikiran dengan berbagai macam masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini. Di sini kamu tuh lagi punya banyak pikiran, lagi nggak pede untuk melangkah maju di akhir minggu. Jadi energinya lagi turun, ya, di akhir minggu nanti. Jadi perlu untuk lebih tenang. Gunakan kecerdasan yang ada di dalam dirimu, ya, dengan kartu King of Swords. Perlu untuk lebih fokus, lebih tenang kembali, terkendali, mengendalikan diri sendiri, mengendalikan emosi, ya. Perlu untuk lebih fokus ketika ingin mencapai tujuanmu, ya. Jangan membiarkan pikiran-pikiran negatif tersebut muncul dalam dirimu. Soalnya aku lihat memang di akhir minggu kamu tuh lagi merasa kurang pede, teman-teman, ya, down perasaannya dengan kartu 5 cawan. Mungkin ada yang lagi bersedih juga, ya. Mungkin baru saja menghadapi sebuah kesedihan akhir-akhir ini. Jadi perasaan tersebut masih terbawa ke akhir minggu, ya. Perlu untuk lebih tenang, ya, lebih fokus lagi dengan kartu King of Swords. Terus gunakan intuisimu, teman-teman. Di sini ada kartu King of Cups. Gunakan feeling dan intuisimu ketika ingin menyelesaikan suatu masalah. Di sampingnya ada kartu 10 pedang nih, ya. Kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi jelas sekali di akhir minggu Gemini kamu tuh lagi ingin fokus menyelesaikan masalah-masalah berat yang telah terjadi selama ini. Jadi gunakan feeling dan intuisi ketika ingin mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Jangan lupa gunakan kecerdasan yang kamu miliki. Perlu untuk lebih aktif mencari solusi dengan kartu ini, King of Swords, ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Wands. Jadi walaupun memang kamu tuh lagi merasa down di akhir minggu, akan tetapi aku lihat memang kamu tuh ini punya ambisi yang sangat besar di akhir minggu, ya. Ambisi untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi jelas sekali di akhir minggu kamu tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah agar situasimu bisa lebih tenang dan terkendali. Jangan lupa rencanakan semuanya, teman-teman, dengan kartu Knight of Pentacles. Perlu melakukan rencana dengan lebih detail, ya, dengan kartu ini, khususnya dalam minggu ini, ya, ketika ingin memperbaiki suatu masalah. Sementara untuk yang di awal minggu, aku lihat memang ada sebuah keputusan yang akan kamu lakukan dengan kartu 2 koin, ya. Dikarenakan apa? Ada sebuah berita baru nih, ya, Page of Cups, berita informasi baru di awal minggu yang akan kamu dengarkan. Akan tetapi sekali lagi memang ada semacam faktor ketidakpastian yang masih akan terjadi dengan kartu The Moon di awal minggu. Jadi perlu untuk selalu menggunakan intuisi ketika menghadapi ketidakpastian tersebut. Misalnya mungkin ketidakpastian mengenai seseorang, ketidakpastian mengenai kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk tema utama kalian, King of Wands, ya, secara umum bisa dikatakan dalam minggu ini kamu tuh sangat aktif, ya, punya semangat tinggi untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi mungkin ada sebuah motivasi besar, ambisi besar yang ingin kamu wujudkan, ya. Jadi perlu merencanakan semuanya dengan lebih hati-hati dan detail. Kembali, teman-teman, Knight of Pentacles ini sebelum dilakukan, ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Bye-bye.